Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4. Sebelumnya kita belajar tentang tema 3, peduli terhadap lingkungan. Hari ini kita akan belajar tentang berbagai pekerjaan. Ya? Oke, sebentar. Hari ini kita akan belajar tentang berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran ke-1. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nanti kalian, Ibu minta membaca cerita tentang tempat hidup tanaman teh, sehingga nanti kalian mampu menilai tokoh yang ada di dalam cerita. Setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, nanti kalian mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan detail. Yang ketiga, menggunakan diagram Venn, siswa mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. Yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Yang kelima, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menuliskan di dalam tabel contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Nah, ini poin-poin yang akan kita pelajari bersama hari ini, ya. Nah, di sini ada mengenal jenis-jenis pekerjaan. Silahkan siapa yang mau menjawab. Di sini ada pekerjaan apa saja, boleh dinyalakan mikrofonnya. Ya, yo, siapa yang mau menjawab? Oke, Zahra. Ada polisi, dokter, pemadam kebakaran, Ya, polisi, iya. Nah, kita nyanyikan bersama-sama menggunakan nada lagu Balonku Ada 5. Siap ya? Semua mikrofonnya nyalakan, ya. Kita coba nyanyi bersama. Yuk, 1, 2, 3. Petani menanam padi, nelayan menangkap ikan, menolong sakit, pedagang berjualan, Pak Polisi siap bertugas, guru mengajar di kelas, semua pekerjaan boleh asal tak salah. Bisa? Sekarang coba tanpa itu ya. Coba nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Yo, suaranya mana? Kalian tanya, Ibu punya video tentang keberagaman jenis pekerjaan. Kalian perhatikan ya. Nih, terlihat videonya? Ya, Bu. Nih, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Ya, perhatikan ya. Jenis pekerjaan ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Lihat. Aku, Bu. Ya, sekarang Ibu ingin tanya dulu. Siapa ini yang bisa menyebutkan mengapa alasan manusia harus bekerja? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang mau menjawab? Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Ya. Apa sih alasan Untuk memenuhi ya, manusia kebutuhan itu kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Sebentar, suaranya tidak terdengar. Pekerjaan laut, pekerjaan nelayan, Ya. ikan, kerja di Ini apa tuh petani juga? pekerjaan. Kalau alasannya manusia harus bekerja itu apa ya? Apa? Menafkahi keluarga, Memenuhi memberi keluarga, memberi pakan keluarga.
sehari-hari. Pinter. Memang kalau ada yang tahu di sini, memang bekerja itu apa sih? Apa sih pengertian pekerjaan itu? Apa ya? Tadi kan alasannya, maka manusia harus bekerja. Pintar tadi Rajba sudah bisa menjawab, ibu harus menafkahi keluarga. Betul. Nah, pengertian dari pekerjaan siapa? Ada yang tahu? Pekerjaan itu apa sih? Ya, tadi kan ada jenis-jenisnya ya, ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaannya sendiri pengertiannya apa ya? Siapa yang tahu kira-kira? Apa sih pekerjaan itu? Bagaimana namanya? Manis. Manis. Itu manis ya. Di mana tempat hidup teh? Di manakah teh ditanam? Di perkebunan. Di perkebunan. Ya, kita lihat ya. Tempat hidup teh. Nih, teh merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Berarti kira-kira ini tempat hidupnya di dataran rendah atau dataran tinggi? Dataran tinggi ya. Ya, tadi tanaman teh rasanya akan semakin enak saat semakin gading jika ditanam di daerah yang memang ketinggiannya itu lebih baik ya, di atas 800. Jadi nih, tanaman teh itu akan terasa lebih enak jika ditanamnya di atas 1200 meter. Jadi semakin tinggi, itu akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh yang nantinya akan mempengaruhi terhadap rasanya. Ya, oke, Ibu lanjutkan. Paham tidak? Ada yang mau ditanyakan tentang tanaman hidup teh? Lanjutkan ya. Oke, nih lihat. Ibu punya cerita. Nah, Kancil Sahabat Alam. Siapa yang mau membacakan ceritanya? Ya, di sini ada cerita judulnya Kancil Sahabat Alam. Oke, siapa yang mau membacakan ceritanya? Ada yang berani membacakan ceritanya? Ayo. Siapa nih yang mau membantu Ibu membacakan cerita Kancil? Aku. Oke, boleh. Zahra. Yo, silakan Zahra. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Kancil. Aku sedang mengusir para lebah agar mereka tak lagi. Kehidupan sehari-hari, teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah. Tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara. Udara termasuk sumber daya alam loh. Dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon. Melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi. Mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai. Menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Oke, ya. Tadi kalian sudah memperhatikan video pembelajaran tentang pentingnya menjaga. Nih, ada apa saja ya? Alam. Ya, ada apa saja? Ada sumber daya. Air. Hewan, tumbuhan, tanah. Tumbuhan. Terus? Tanaman.
Ya, Ada udara. ada udara, ada bahan tambang. Ya, tadi sumber-sumber daya alam yang sudah kita lihat dari video pembelajarannya ada hewan, ada tumbuhan, ada tanah, Tanah, air, air, ada udara, ada bahan tambang. Ya, nah di sini ya hewan ini hewan ini termasuk salah satu yang harus kita lindungi. Bagaimana cara melestarikan hewan itu? Salah satunya adalah tidak melakukan perburuan liar. Boleh melakukan perburuan liar. Ya, dan salah satu upaya perlindungannya adalah silahkan bertanya ya. Oke. Ya. Jadi pelestarian alam itu penting tidak untuk dijaga? Penting. Kenapa sih penting? Sangat penting malah menurut Ibu. Kenapa sih alam itu penting sekali untuk kita jaga pelestariannya? Untuk menjamin masa depan kita, ya sehingga di masa depan kita tetap dapat hidup dengan baik. Bayangkan kalau misalnya airnya, udaranya tercemar. Terbayang tidak kalau hewan-hewan punah, tumbuhan punah, manusia dapat hidup dengan baik tidak? Tidak. Tidak. Yang rugi nanti siapa? Iya, manusia itu sendiri ya. Jadi manusia dan alam itu harus hidup berdampingan yang saling menjaga. Lanjutkan. Ya, nanti ini ada tugas dari Ibu. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Ya, nanti tugasnya kalian buat peta pikiran dari video yang tadi sudah kalian saksikan. Nanti Ibu share tugasnya lewat ya. Nah, ini juga sama nanti Ibu share di WhatsApp group tugasnya. Sekarang kita dengar bersama-sama ya. Ibu punya lagu yang berkaitan oleh karena itu kita lestarikan. Tuh ya, dari lagu tadi juga kita sudah tahu bahwa alam itu harus kita lestarikan. Ya, perhatikan nih. Gerakan untuk kelestarian lingkungan hidup harus terus kita bina agar kita dapat meminimalisir atau mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi. Lingkungan hidup lestari akan menjadikan kehidupan kita di masa yang akan datang menjadi lebih. Tadi kita sudah belajar apa saja? Ada tentang tadi yang awal jenis-jenis pekerjaan. Oke, jenis-jenis pekerjaan ini ada dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan Barang dan menghasilkan jasa. Benar, bisa membedakan kedua pekerjaan itu bedanya apa? Tahu tentang apa lagi? Tempat hidup tanaman. Ya. Dan yang terakhir adalah upaya pelestarian alam. Ya. Kira-kira kalian bisa memahami pembelajaran hari ini? Bisa. Ya, ada yang kurang paham, Ibu cepetan ngejelasinnya, atau misalnya kurang paham, jangan ragu-ragu untuk bertanya sama Ibu, ya. Nah, sekarang kita siap-siap buka quizisnya, ya. Nanti Ibu kirimkan kodenya. Ini nanti Ibu kirimkan kodenya untuk masuk ke quizis. Kita berlatih soal-soal dari quizis, ya. Oke, sebentar ya. Kegiatan ekonomi di seperti pedagang barang, pedagang sayur-sayuran, dan baju. Ekonomi sewa seperti Perhatikan jenis-jenis pekerjaan berikut: 1 dokter, 2 pedagang,